Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita bisa kembali bertemu dalam kajian kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Kita hari ini sudah di pertemuan yang keempat. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan ilmu dan ulama. Kita akan lanjutkan qaul dari para ulama, baik itu ulama sahabat, para ulama tabi'in yang berbicara tentang keutamaan ilmu ini. Wa naqala al-Qadi Husain bin Muhammad rahimahullah fi awwal ta'liqihi annahu ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Al-Qadi Husain bin Muhammad rahimahullah menukil di dalam kitabnya bahwasanya telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man ahbal ilma wal ulama lam tuktab alaihi khati'atun ayyama hayatihi. Barang siapa yang mencintai ilmu dan ulama, maka tidak akan ditulis padanya kesalahan di sepanjang hidupnya. Qala wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam qala man akrama aliman faqad akrama sab'ina nabiyyan. Telah diriwayatkan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memuliakan seorang alim, maka sungguh dia sudah memuliakan 70 nabi. Wa man akrama muta'alliman faqad akrama sab'ina syahida. Dan barang siapa yang memuliakan penuntut ilmu, pembelajar, maka sungguh dia telah memuliakan 70 syuhada, 70 orang syahid. Wa annahu qala man shalla khalfa alimin faka'annama shalla khalfa nabiyyin. Barang siapa yang sholat di belakang seorang alim, maka seolah-olah dia sedang sholat di belakang nabi. Wa man shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lahu. Dan barang siapa yang sholat di belakang seorang nabi, maka sungguh telah diampuni dosanya. Luar biasa. Ya, hadis-hadis ini ya yang dinukil oleh Al-Qadi Husain bin Muhammad di dalam kitabnya menjelaskan tentang keutamaan seorang ulama, bahkan perbandingannya seolah-olah seperti memuliakan 70 nabi. Ya, bagi seorang siswa, pembelajar, ya, ketika kita memuliakan siswa yang pintar, ya, atau siswa yang mereka sedang sungguh-sungguh menuntut ilmu, maka kita seolah-olah memuliakan 70 orang syahid, ya.
yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa naqala Syarmasahi al-Maliki fi awwali kitabihi Najmud-Dur anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nah, ini Imam As-Syarmasahi al-Maliki di dalam kitabnya Najmud-Dur ya, menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adzamal alim faka'annama yu'azzimullaha ta'ala." Barang siapa yang mengagungkan seorang alim, maka seolah-olah dia sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa man tahawana bil alim fa innama dzalika istighfafun billahi ta'ala wa bi rasulih. Dan barang siapa yang melecehkan atau menghinakan seorang alim, maka sungguh dia sudah menganggap rendah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Jadi begitu besar, begitu tinggi kedudukan seorang ilmu itu. Ya. Orang yang memuliakannya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merendahkannya, melecehkan, sama dengan kita merendahkan Allah dan Rasulnya. Karena mereka menyeru dalam dakwah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyeru agar kita mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika kita melecehkan ulama, ya sama kita melecehkan syariatnya. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, "Kafa bil ilmi syarafan an yadda'ihi man la yuhsinu wa yafrahu biha idza nusiba ilaiha." Ali radhiyallahu anhu berkata, cukuplah ya dengan ilmu itu syarafan, kemuliaan. Cukup dengan ilmu itu kita memiliki kemuliaan. An yadda'ihi man la yusin. Orang yang mengklaim dia punya ilmu yang tidak dia kuasai, dan dia senang wa yafrahu bihi idza nusiba ilai, dan dia senang kalau ilmu itu dinisbatkan kepadanya. Ya. Jadi ada orang walaupun dia bukan pembelajar, dia juga bukan seorang alim, tapi dia disebut-sebut sebagai keluarganya ulama. Ada saudaranya ustadz misalnya, atau ada saudaranya yang dia itu ulama. Dia kan ketika berkenalan dengan teman-temannya, ya, saya punya saudara Ustadz Anu, Kiai Anu, ya senang gitu. Atau bahkan disebut bahwa dia itu menguasai ilmu tertentu. Oh, dia paham fikih, oh dia paham ilmu sejarah, padahal dia belum benar-benar menguasainya, tapi senang gitu. Makanya orang kalau punya ilmu atau orang mengklaim dia berilmu itu mendapatkan kemuliaan walaupun hanya klaim, karena kedudukannya dia di tengah-tengah masyarakat, dia menjadi istimewa karena dengan ilmu tersebut. Ya. Wa kafa bil jahli damman an yatabarra'a minhu man huwa fihi. Dan cukuplah dengan kebodohan orang berlepas diri dari orang yang bodoh tadi. Jadi kalau ada orang bodoh, ya, siapapun kalau dinisbatkan kepadanya bahwa dia itu tidak tahu, dia itu bodoh, pasti dia gak senang. Ya, beda kalau orang itu disebut dia punya ilmu, pastikan kedudukannya berubah di tengah-tengah masyarakat, begitu. Tentu kita belajar bukan untuk mencari popularitas. Tentu kita belajar bukan mencari kedudukan di tengah-tengah masyarakat, tapi kita belajar lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ba'dus salaf, khairul mawahib al-aqlu wa syarrul masaib al-jahl. Ya, beberapa ulama salafus saleh, ya, mereka ada yang mengatakan
khairul mawahib al-aqlu, sebaik-baik talenta, sebaik-baik yang dimiliki oleh seseorang adalah akalnya. Wa syarrul masaib al-jahlu, dan seburuk-buruknya musibah adalah al-jahlu, kebodohan. Ya, dengan akal seseorang jadi mulia. Dengan akalnya seseorang menjadi orang yang memiliki pandangan yang luas. Dia bisa mengelola sumber daya alam di muka bumi ini dengan benar. Bahkan orang yang pandai menggunakan akalnya untuk berkreativitas dalam kehidupannya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam bisnisnya, ya, dalam hal yang lain pun dia sungguh beruntung gitu. Tapi ketika dia itu bodoh dalam banyak hal, bodoh dalam agamanya, maka itu adalah seburuk-buruknya musibah. Ya, musibah yang paling tinggi, yang paling besar yang dimiliki oleh seseorang. Wa qala Abu Muslim al-Khawlani, al-ulama fil ardi mithlun nujum fis sama. Abu Muslim al-Khawlani berkata, para ulama di muka bumi ini mithlun nujum fis sama, seperti bintang-bintang yang ada di langit. Idza badat linnas ihtadau biha. Apabila bintang-bintang itu tampak di hadapan orang-orang, ya, kita melihat bintang, ihtadau biha, maka kita pun akan tertunjuki. Ya, kita akan tahu kemana, ya, mana arah utara, mana arah selatan, barat, timur, melihat petunjuk-petunjuk yang ada di langit, melihat bintang. Ya, apalagi di masa lalu, ya, orang bingung ketika misalnya safar di malam hari, mereka tidak tahu harus ke arah mana mereka berjalan, atau ketika mereka safar menggunakan perahu misalnya, mereka tidak tahu jalan. Dengan adanya bintang mereka akan tertunjuki, ya, jalan yang mereka harus tempuh. Nah, para ulama seperti bintang-bintang tersebut, ya, akan menunjuki orang kemana sebenarnya mereka harus melangkah, kemana mereka harus mengikuti, kemana mereka harus berjalan. Ya, itulah fungsi ulama, ya, menunjuki orang ke jalan yang benar. Wa idza khafiyat alaihim tahayyaru biha, dan apabila bintang-bintang itu hilang, tidak muncul, maka itu akan membuat bingung kebanyakan orang. Ya, ulama ketika tidak ada di tengah-tengah orang, di tengah-tengah masyarakat, maka masyarakat pun akan bingung. Mereka akan berada dalam kesesatan, mereka akan berada dalam kejahilan, sehingga mereka bodoh terhadap agamanya, mereka bodoh terhadap kehidupannya, sehingga mereka hidup hanya sebatas mencari makan. Mereka hidup hanya seperti hewan yang tidak tahu kemana mereka harus melangkah. Para pemirsa Kormaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di sanalah ketinggian kedudukan seorang ahli ilmu. Ya, mereka bisa menjadi pelita di tengah kegelapan malam. Mereka bisa menjadi petunjuk bagi kebanyakan orang. Maka kita harus terus-menerus belajar karena Allah Subhanahu wa taala, agar kita faham bagaimana kita harus mengelola hidup kita, kemana kita harus melangkah, ya, supaya tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita wujudkan, sehingga sebagaimana dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita bisa wujudkan, kita bisa realisasikan, ya. Nah, kalau kita tidak punya ilmu, bagaimana kita bisa mewujudkan tujuan yang telah Allah tentukan di dalam Al-Quran, ya. Makanya mari kita terus menerus belajar, ya,
kun aliman au muta'alliman au mustami'an fala takun ar-rabi. Ya. Jadilah kamu aliman, seorang ahli ilmu, seorang ulama. Atau setidaknya yang kedua, muta'alliman, pembelajar. Kemudian yang ketiga, mustami'an, sebagai pendengar. Pendengar yang baik. Ya. Di dalam qaul yang lain dikatakan au muhibban lahu. Ya, pencinta ilmu. Ya. Jangan jadi yang kelima. Ya. Jadi kalau kita mampu untuk menjadi ulama, jadilah ulama. Ya. Tempuhlah jalan ilmu. Hadirlah majelis-majelis taklim. Ya. Untuk kita memperoleh ilmu yang begitu luasnya. Atau kalau kita tidak mampu menjadi ulama, ya kita belajar terus-menerus. Ya, hadir di kajian di masjid-masjid, ada kajian di YouTube kita dengarkan, kemudian ada kajian di radio kita dengarkan. Ya, kita punya buku kita baca gitu. Atau kita hanya menjadi pendengar saja. Ya, mendengarkan ilmu. Atau kita senang dengan ilmu dan ulama. Ya, jangan jadi yang kelima. Siapa? Menjadi orang yang benci terhadap ilmu dan ulama, orang yang menistakan ulama. Jangan sampai seperti itu. Wa qala Abul Aswad Ad-Duali, laisa syai'un a'azza minal ilmi. Ya, Abu Aswad Ad-Duali, ya, beliau adalah ahli bahasa Arab, ahli nahwu, mengatakan laisa syai'un a'azza minal ilmi. Tidak ada sesuatu pun yang lebih agung, yang lebih mulia daripada ilmu. Karena pada saat itu pernah ada kejadian, ya, dia sedang berada di luar dengan anak perempuannya, kemudian anak perempuannya kemudian berkata, "Ya abi," ya kurang lebih begitu. "Ya abi, ma afdalus sama." Maka dijawab oleh bapaknya, "Nujumuha." Ya. Jadi pertanyaannya gini, "Wahai ayahku, ya, ma afdalus sama?" Apa yang paling utama di langit itu? Ya, bapaknya ngejawab, "Nujumuha," bintang-bintangnya. Lalu anak perempuannya bilang, "Wahai ayahku, saya tidak sedang bertanya, tapi saya sedang takjub." Ya. "Oh, kalau takjub kan begitu. Katakanlah ma afdalas sama." Ya. Betapa agungnya, betapa indahnya langit. Nah, itu ya. Makanya ketika ada kejadian tersebut, kemudian beliau langsung menghadap kepada Khalifah Ali, ya, Imam Ali radhiyallahu anhu. Kemudian akhirnya beliau menyusun kitab nahwu. Begitu. Nah, beliau mengatakan laisa syai'un a'azza minal ilmi. Tidak ada sesuatu pun yang paling agung, yang paling mulia daripada ilmu. Karena ilmu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Tadi lahnul qaul, kata-kata yang salah dalam berbahasa itu dengan ilmu bisa diperbaiki, sehingga kita bisa berkata secara tepat berdasarkan kaidah bahasa yang ada, begitu. Al-muluku hukamun 'alan nas. Ya, raja, ya, para raja itu adalah penguasa terhadap manusia, terhadap orang-orang. Wal ulama hukamun 'alal muluk, dan para ulama adalah penguasanya para raja. Ya, bisa dipahami ya. Para raja itu menjadi penguasa untuk masyarakat, untuk orang-orang. Sementara ulama itu yang menguasai, menjadi penguasanya para raja, gitu. Jadi kedudukan para ulama ini jauh lebih tinggi daripada raja, seperti itu, yang menjadi penguasanya
para raja gitu. Jangan sampai seperti fenomena hari ini, ulama di bawah presiden, ya, menjadi wakil, harusnya menjadi presiden atau di atas presidennya, seperti itu. Ya, ulama harusnya berperan, ya, sebagaimana yang terjadi di masa lalu. Ada ulama Al-Iz bin Abi Salam, ya, beliau menjadi sultanul ulama, menjadi sultannya para ulama, karena beliau itu memiliki kedudukan lebih tinggi daripada para raja. Ya, dulu di masa itu ada kekuasaan Daulah Mamalik, ya, dia menjadi dikenal sebagai Bai'ul Muluk, penjualnya para raja, karena pada saat itu raja-raja yang berkuasa adalah para budak. Ya, menurut hukum Islam tidak boleh budak itu menjadi raja. Makanya Al-Iz bin Abdus Salam akhirnya berada di garda terdepan, bahkan memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada raja, sehingga bisa berbuat untuk mengoreksi langsung kepada penguasa, seperti itu. Ya, mungkin itu untuk kajian kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.